Bu, suatu fenomena. Ketika ibu baru menyadari kenapa kita menjelang tidur disuruh untuk berwudu. Kenapa kita menjelang tidur disuruh untuk baca doa? Kenapa? Bisa jawab enggak? Siapa yang melakukan itu, siapa yang membacanya, nafasnya langsung diangkat oleh malaikat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Diangkat. Jika ia tidak baca, nafas ini keluar, lalu akan terombang-ambing dan dia akan mudah disambar oleh setan. Saat nafas ini disambar oleh setan, mimpi-mimpi buruk. Kita terasa ada di mana? Kita sedang dikejar-kejar, kita sedang disiksa, kita sedang dipermalukan, kita sedang disakiti. Ini akibat enggak doa kalau menjelang tidur. Nafas ini akan jadi mainan mereka, Bu. Kadang-kadang kita diajak makan. Kalau udah diajak makan, sihir setan masuk ke tubuh kita. Nafas kita diajak makan. Ibu pernah nggak mimpi makan? Ini salah satu di antara gangguan setan. Ya itu. Makanya hamba-hamba Allah yang kami muliakan, termasuk maaf, ibu, maaf sekali lagi, ibu pernah nggak merasa mimpi bersetubuh dengan orang asing? Padahal kita sudah bersuami. Ya nggak usah pakai gini-gini aman. Biasa aja. Masalahnya ini kasusnya banyak. Semoga tidak terjadi pada ibu-ibu. Kasus ini banyak. Merasa diperkosa oleh orang lain. Merasa disetubuhi oleh laki-laki lain. Yang laki-laki itu kelihatan gagah. Maaf ya Bu. Di Medan kita punya kasus tentang ini. Saya dengan Ustadz Eri, waktu saya masih aktif berdakwah di Medan dulu, seorang wanita bercadar, Bu. Wanita bercadar. Suaminya mengeluh. Istrinya sudah beberapa tahun belakangan ini sering tidak semangat, berhubungan intim dengannya. Dan bahkan hampir-hampir tidak mau. Hampir tidak mau. Setelah digali, kemudian diruqyah. Tahu nggak ibu apa yang terjadi? Ternyata di tubuh wanita ini, wanita bercadar ini, bersarang seekor jin jantan, setan jantan yang jatuh cinta kepadanya. Jatuh cinta kepadanya. Banyak rahasia loh dalam hal ini akan saya sampaikan pada ibu. Ya, Bu, setelah wanita ini disadarkan, lalu kita perlihatkan kepadanya hasil tontonan. Setan yang dalam tubuh wanita ini berkata, saya tidak mau meninggalkan perempuan ini. Saya sudah menganggapnya istri saya. Kami selalu berhubungan tiap malam. Saya jatuh cinta kepadanya. Omongan setan, omongan wanita ini, yang setannya ngomong, kita tontonkan kepada wanita ini ketika kita sadarkan. Baru dia ngaku, Bu, bahwa tiap malam dia didatangi lelaki tampan yang sangat perkasa, dan dia sangat puas berhubungan intim dengan lelaki itu. Dan itu menjadikan dia tidak berselera lagi dengan suaminya. Dan itu Bu, bukan hanya malam. Kapan dia tertidur, dia didatangi lagi laki-laki itu dan berhubungan intim lagi. Selepas tidur saya pasti capek. Dan dia berkeringat, Bu. Betul-betul dia merasakan seperti apa dia merasakan berhubungan intim nyata. Ini salah satu contoh bahwa wanita ini telah disetubuhi oleh jin, oleh setan. Baru dia ngaku, Bu. Dan wanita ini berkata sambil menangis, dan dia malu pada suaminya, ya. Yang menyebabkan saya tidak bernafsu dengan suami saya, karena suami saya tidak segagah laki-laki itu. Baik secara fisik maupun secara kemampuan seksual. Akhirnya, Bu, disadarkan dan dia menangis dan dia mau tobat. Nah, ini wanitanya mau tobat. Kamu sadar nggak kalau kamu berzina? Kamu sudah bagus bercadar. Kamu sudah bagus memakai pakaian muslimah sempurna. Tapi kamu itu sudah berzina. Dan dia nggak nyadar. Katanya selama ini saya hanya mimpi. Saya menganggap itu hanya mimpi. Ini bahaya kalau nggak berilmu ya. Bahaya nggak berilmu kayak gitu. Nah, Ibu, kasus seperti ini banyak di Malaysia. Di Malaysia sampai diangkat ke acara sampai ke tingkat televisi nasional Malaysia bahwa sangat banyak wanita-wanita yang diperkosa oleh bangsa jin di dalam tidur.
Dengan cara datang berupa laki-laki yang ganteng, gagah. Ada juga kadang-kadang caranya begini. Bu, suaminya pergi. Suaminya pergi ke Jakarta umpamanya. Baru saja berangkat, suaminya pulang kembali. Mas, kok nggak jadi pergi? Ada yang berubah. Sepertinya program kepergian saya pending. Maka bersuaminya bersamanya berhari-hari dan bersetubuh seperti normal. Kemudian suaminya sesungguhnya pulang dan minta dilayani. Apa kata istrinya? Kan barusan tadi udah. Kan barusan tadi udah. Suaminya heran. Kapan? Loh, Mas dari mana? Saya dari Jakarta. Saya selama 1 minggu ini di Jakarta. Hah? Gimana mau HP-HPan? Orang tiap hari di sini, bahkan suaminya pun hampir-hampir dikatakan nggak pergi. Saya mau cuti habis, saya mau melepaskan rindu dengan kamu. Waduh, Bu, mesra habis-habisan sehingga istrinya ini sampai nggak nyangka suaminya sekuat ini. Maaf ya Bu ya, maaf ya Bu. Sekali lagi itu adalah makar setan. Nah, pada akhirnya kita kembali kepada kisah ini bahwa sang setan sering menjelma wujud suami kita yang pergi, lalu dia datang. Makanya Bu, mau ML tuh baca doa. Baca doa, insya Allah setannya nggak akan sanggup mendekati kita. Ya, ini asal semangat aja ngandelin. Oke, kembali kepada wanita bercadar tadi. Sekarang dia sudah tobat. Ya, lalu sekarang coba kamu hadirkan kembali wajah pasanganmu dalam mimpi, dalam tidurmu itu. Dia pejam matanya, dia mencoba menghadirkan wajah pasangannya itu. Ustadz, dia sekarang sudah datang. Nah, ini dia sudah datang Ustadz. Lelaki yang biasa saya bersetubuh dengannya. Kita amarkan, kita perintahkan, baca Al-Fatihah berulang-ulang di depan laki-laki itu. Bacakan dengan suara keras. Dia mulai membaca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini dalam rangka kami meyakinkan bahwa laki-laki dalam mimpi itu adalah jin ya, adalah setan. Dan dia tidak percaya karena laki-lakinya ganteng. Laki-lakinya gagah. Kami akan buktikan dia akan menjadi jelek sesuai dengan wajah aslinya. Sekarang kamu baca. Dan dia membaca. Dia baca, Bu. Karena kami biasa mengajarkan bagaimana cara meruqyah diri sendiri. Kami tidak suka meruqyah orang, nggak suka. Kami biasa mengajarkan orang meruqyah diri sendiri. Ibu ini kita suruh baca, Bu. Dia baca. Ustadz, wajahnya jadi jelek. Baca terus. Dia terus baca, makin jelek. Itulah aslinya laki-laki yang selama ini menyetubuhi kamu. Begitu, Bu. Akhirnya baru kami berhadapan lagi dengan makhluk itu. Ya, akhirnya laki-laki itu atau jin itu kami paksa pergi dengan menangis. Dia berkata, selamat tinggal sayang. Di depan suami kandungnya, di depan suaminya. Si pezina ini, si penceroboh ini, si penggerogol ini mengucapkan selamat tinggal. Sakit hati nggak kira-kira suaminya? Kata suaminya, kalau bisa begaduh kita keceklahi. Ibu, nah, terjadi penyimpangan seksual di mana wanita ini sudah tidak mau lagi dengan suaminya, dingin dengan suaminya yang asli, karena ternyata selama ini dia terpuaskan oleh syaitan, inhiraf. Ibu selama ini anak ibu lahirnya normal. Ini umpama ya, terjadi penyimpangan nafas. Anak ibu ini normal. Tapi tiba-tiba kenapa ya dia jadi suka sesama jenis? Terjadi inhiraf, penyimpangan. Secara kejiwaan dia udah menyimpang. Ini udah nggak normal. Segala sesuatu yang berbau tidak normal jelas dari kejahatan syaitan. Dulu suami ibu lembut, pemaaf, sabar, suka nolong, mudah melapangkan dada. Kalau kata orang Padang, indak sampai kalang. Nggak mudah emosian suami ibu. Tapi kenapa akhir-akhir ini bertolak belakang? Terjadi penyimpangan nafas. Jiwanya sudah mulai diajak menyimpang daripada kenormalannya. Kalau udah macam itu, ibu perlu waspada ini.